Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mendukung channel kali ini. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita sedang berada di lahan bukan lahan ya, istilahnya ya cuma kebun ya, kecil-kecilan 2 bedengan. Ini mencoba tanaman cabai siramos, yang dimana itu salah satu cabai lokal yang berasal dari daerah Sumatranan yang kita tanam di tempat kami. Dan pada saat ini kondisinya untuk tanaman cabenya itu alhamdulillah kalau kebanyakan dalam kondisi yang baik, akan tapi ada beberapa tanaman cabai yang ada di depan kami ini. Nah, ini tanaman cabenya terkena penyakit bulai, dimana penyakit itu sendiri merupakan salah satu kondisi abnormal yang dimana disebabkan oleh komponen biotik maupun abiotik. Nah, komponen biotik atau komponen hidup itu sendiri, makhluk hidup itu sendiri, itu biasanya disebabkan bisa terserang karena jamur, bakteri maupun virus. Itu yang menjadikan tanaman itu bisa abnormal atau tidak normal. Ya, kalau sedangkan yang abiotik yang itu biasanya disebabkan oleh lingkungan semacam suhu, kelembapan dan lain sebagainya, yang itu menjadikan tanaman tidak normal pula. Nah, pada intinya kalau di sini ya secara suhu, tempat dan ketinggian dari dataran kami itu masih cocok ya untuk dibudidayakan tanaman cabai. Nah, yang menjadi kendala tersendiri dalam budidaya cabai ini adalah ya kayak gini, tanamannya terserang penyakit bulai atau penyakit kuning, atau yang biasa disebabkan oleh virus ya, Gemini virus kalau tidak salah kawan-kawan, semacam itu. Nah, ini menjadikan tanaman itu tidak normal. Nah, tanaman normal itu memiliki klorofil dan bentuknya semacam ini kan kawan ya, yaitu tanamannya hijau-hijau, tinggi-tinggi, bagus-bagus. Sedangkan kalau tidak normal tanamannya semacam ini kan kawan, ada perbedaan ya, bisa dilihat secara fisiknya. Dan itu biasanya perbedaannya bisa dari segi warnanya, segi bentuknya, volumenya atau diameternya. Kalau jagung itu bisa kondisinya jagungnya itu jauh lebih besar ya, membesar ya dari ukuran normalnya ya. Itu salah satu juga penyakit. Tapi kalau yang sering dihadapi di tanaman cabai, kondisi abnormalnya ya kayak gini, tanamannya, daunnya, klorofilnya rusak dan berubah menjadi warna kekuningan yang disebabkan oleh virus kan kawan, semacam itu. Nah, lalu ini dampaknya apa? Dampaknya itu adalah nanti terjadinya penurunan hasil produksi. Nah, penurunan hasil produksi otomatis kita menjual hasilnya itu jauh lebih sedikit. Sedangkan perawatan yang kita keluarkan itu selalu kondisinya normal kan kawan ya, kondisi normal yang menjadikan ya pengeluarannya banyak tapi keuntungannya sedikit. Otomatis ya kita mengalami namanya kerugian. Nah, semacam itu. Nah, oleh sebab itu kan sebaik mungkin ya lahankan kawan untuk memperoleh tanaman yang kondisinya bagus ya, dalam artian untuk mencegah penyakit pada tanaman kan bisa cegah dari awal ya. Ya, jadi tekniknya itu ada pencegahan ya. Juga setelah pencegahan dilakukan, kawan-kawan bisa melakukan namanya proses pengendalian ya. Jadi tanaman itu pertamanya kan kawan amati terlebih dahulu tanamannya dan lakukan proses namanya pencegahan. Ketika pencegahan dan pengamatan itu selalu kan lakukan dan ternyata tanamannya itu masih tidak normal ya, terserang oleh penyakit, nah menjadi kondisinya abnormal. Nah, itu kan kawan sebisa mungkin untuk melakukan pengendalian pada tanaman tersebut. Nah, kalau pengendalian sudah tidak mampu kan kawan,
baru melakukan pergantian ya, rotasi, agar penyakit-penyakit yang ada pada tanaman tersebut ya tidak bisa tumbuh dan berkembang di tempat itu lagi kan kawan. Semacam itu yang biasa kita lakukan, semacam itu kan kawan ya. Kalau kita biasanya pencegahan, pengamatan, nah itu kalau kami ya sederhananya gitu, dilihat dari kondisi dari tanamannya itu sendiri. Karena kondisi tanaman kalau terkena penyakit itu pasti tidak normal ya, abnormal ya. Dan ini dampaknya ya jelas, dampaknya adalah pada hasil dari tanaman cabai itu sendiri ya. Kalau yang normal bisa besar-besar kayak gitu kan kawan, hijau-hijau. Sedangkan kalau tidak normal ya kayak gini, kecil-kecil. Nah kayak gini tidak bisa tumbuh dengan baik. Bahkan kalau untuk ketika sudah berbuah itu biasanya mengalami penurunan kurang lebih 50% ya dari hasil normalnya kan kawan. Semacam itu. Dan penyakit ini itu memang salah satu penyakit yang memang susah ya untuk dilakukan, namanya pemusnahan ya. Karena biasanya di awal itu disebabkan oleh tanah yang kurang sehat ya, disebabkan oleh tanah yang kurang sehat, yang dimana membawa penyakit, dan yang jelas penyakitnya tersebut menular atau bisa tumbuh dan berkembang di tanaman cabenya. Ataupun ya kalau kawan-kawan biasanya beli bibit, nah bibitnya biasanya sudah terkena penyakit. Nah itu menjadikan kawan-kawan tanamannya ya kayak gini, tidak normal. Dan ini bahayanya adalah bisa menular ke tanaman-tanaman yang lainnya, semacam itu. Dan saran saya kalau membudidayakan agar melakukan hal yang terbaik dan tidak muncul penyakit semacam ini ya, saran saya yaitu adalah lakukan pencegahan terlebih dahulu sebelum terserang penyakit semacam ini. Caranya bagaimana ya? Caranya melakukan dengan salah satunya pencegahannya adalah menggunakan teknis budidaya, yang dimana salah satunya adalah pengolahan lahan, yang kita mengolahnya dengan menggunakan bahan-bahan yang bagus dan baik ya kan kawan. Katakanlah misalnya pondasinya ini, media tanamnya itu menggunakan pupuk kandang, maka pupuk kandang yang digunakan adalah pupuk kandang yang benar-benar sudah siap diterima oleh tanaman. Jangan pupuk kandang yang setengah matang, itu akan mengakibatkan timbulnya penyakit semacam ini. Dan di sisi lain juga kalau penggunaan bibit ya, pada proses budidaya harus kan lakukan seleksi ya. Bibit yang bagus mana, yang ada penyakitnya mana, itu harus disingkirkan. Meskipun jumlahnya sedikit, kawan lebih baik menyingkirkan bibit tersebut daripada nantinya setelah penanaman bibit tersebut menjadi bahan penyakit, perkembangbiakan penyakit itu sendiri, dan menjadikan tanaman kawan tidak normal semacam itu. Ya itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai tentang penyakit tanaman cabai.